Jadi benteng artinya apa? Jaga. Ya, penjaga. Jadi kalau di depan kita ada tembok besar, tebal, dari kita diserang, ditimpukin, diapain dari luar, aman kita. Karena ada tembok besar yang tinggi, besar di depan. Nah, jadi tembok besar, dinding untuk menggangguan syaitan adalah zikrullah. Apalagi dari semua zikrullah itu kalimat la ilaha illallah. Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi apa yang mesti kita baca saudara setiap hari? Ya, paling minimal 100 jangan kurang. Saya ingatkan kembali sekarang lagi, jangan kurang dari 100. Tulis yang pertama, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. 100. Karena orang yang banyak istighfar diampuni dosanya. Yang kedua, baca sholawat 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, jangan dikurangi tiap hari 100. Adapun bacanya terserah di waktu kapan. Yang ketiga, membaca sholawat 100. Tadi ya, sholawat udah ya. Yang ketiga, membaca tasbih 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi istighfar, selawat, tasbih. Yang ketiga, ya, yang keempat baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu namanya zikir. Yang lainnya tambahin lagi dah. Paling enggak minimal 4 itu. Istighfar, sholawat, tasbih, tahlil. Kalau pakai hamdalah, ya alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur. Yang kelima tambah lagi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 100 juga sebagai tanda syukur bil lisan. Dengan lisan kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat yang lainnya. Dengan ungkapan di lisan kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini sudah. Itu minimal 5 macam zikrullah yang mesti kita baca setiap hari 100. Adapun Anda mau tambah lagi, silakan. Lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik, saudara-saudara sekalian. Nah itu. Jadi, kenapa? Karena zikrullah itu ada 3 fungsinya. Yang pertama sebagai bukti iman kita kepada Allah. Yang kedua sebagai lepas dari sifat munafik. Kita akan lepas dari sifat munafik. Yang ketiga sebagai benteng dari gangguan syaitan. Karena munafik adalah satu sifat dan amal perbuatan yang dilarang. Karena dia sama saja dengan kafir. Ya, munafik sama saja dengan kafir, tempatnya nanti di alam barzah, di kuburan, di yaumil mahsyar, sama dengan orang-orang yang ingkar atau tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian di sini ya dilanjutkan Wahab bin Munabbih dari Ibnu Abbas katanya ada 5 perkara wahyu Allah yang diserukan oleh Nabi Yahya kepada kaumnya. Jadi Nabi Yahya terhadap kaumnya yang dia perintahkan yang pertama menyembah Allah dan tidak syirik kepadanya, karena diumpamakan syirik itu bagaikan orang yang membeli sahaya pria lalu dipelihara dan dikawinkan dengan sahaya wanita. Setelah itu diberi modal usaha uang, dia berdagang demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan sisa labanya diberikan kepada majikannya, tetapi sisa labanya tiba-tiba diberikan kepada musuh majikannya. Hingga majikan diberi sangat sedikit, kemudian cobalah dipikir yang baik
kembalikanlah dirimu sendiri. Jadi syirik itu bagaikan seorang yang di sini mempunyai budak, orang yang dimodali. Katakan orang itu diberi modal ya oleh seseorang, kemudian dia disuruh berdagang, untungnya banyak. Jadi sesudah dicukupi kebutuhan keluarganya, untungnya itu dalam perjanjian akan diberikan kepada majikannya. Namun tidak lama untung itu diberikan ke majikannya, sudah itu dia berikan, dialihkan untungannya itu kepada musuh majikannya. Bagaimana perasaan kamu? Nah, artinya syirik. Allah yang memberikan dia rezeki, Allah memberikan dia sehat, Allah yang memberikan dia jabatan, Allah yang memberikan dia kemampuan, tiba-tiba ia tidak bersyukur kepada Allah, justru dia minta bantuan kepada yang lain selain Allah. Jadi Allah akan murka kepada orang yang syirik. Ya, Allah tidak terima amal ibadah orang yang syirik. Bahkan dosa yang terberat adalah dosa syirik, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala hingga ia bertobat. Jadi maksudnya tidak diampuni Allah kalau dia tidak bertobat. Orang yang meninggal mati dia membawa dosa syirik, tidak diampuni Allah. Orang lain doain dia nggak nyambung. Kenapa? Karena dia sendiri belum bertobat dari syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling berat. Oleh karenanya, kalau memang pernah berdukun, pernah minta-minta kepada yang lain, pernah dia bertuhan kepada berhala, bertobat buru-buru sebelum kematian tiba, kematian datang. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, sholat. Apa itu makna sholat buat Nabi Yahya dulu? Sholat itu diumpamakan seperti orang yang minta izin bertemu menghadap seseorang. Setelah diizini, dia berbicara. Kemudian ketika dia berbicara, dia malah menoleh kanan dan kiri. Bagaimana menurut pendapat kamu? Ada orang minta ketemu dengan kita. Mau bicara penting, datanglah, kita bukakan pintu, kita masukkan ke ruang tamu, dia suruh bicara, silakan kalau kamu ada bicara. Tetapi dalam berbicaranya tidak menghadap kita. Dia menghadap ke yang lain gitu ya. Arahkan pandangan yang lain, tapi ngomongnya sama kita. Nah, sholat itu seperti itu. Orang yang sholat tidak khusyuk, dia sholat, dia bertakbir menghadap kiblat, tetapi hatinya terganggu kemana-mana, maka sholatnya tidak diterima seperti orang menghadap, berbicara di depan mukanya, tetapi pandangan matanya ke arah yang lain. Oleh karenanya ketika kita sholat, sholatlah dengan khusyuk, sholatlah hati, jiwa, dan raga kita hanya karena Allah. Yang ketiga, puasa. Puasa diumpamakan bagaikan orang yang memakai pakaian perang lengkap dengan senjatanya, lalu sulit diserang oleh lawan. Jadi puasa itu benteng juga. Benteng dari gangguan musuh. Zikir benteng, puasa juga benteng. Makanya ketika orang sedang berpuasa, ya, dia akan lebih kuat imannya dibanding ia tidak berpuasa. Makanya diwajibkan umat Islam puasa 1 bulan 30 hari. 1 bulan 30 hari, 1 tahun 1 bulan 30 hari. Jadi dengan cara itu per 1 tahun diulang lagi puasanya 30. Kalau dia masih hidup wajib lagi puasa per 1 bulan, per 1 tahun, datang lagi bulan Ramadan, puasa lagi. Kenapa? Untuk menguatkan dirinya. Jadi puasa itu adalah benteng diri kita juga agar tidak terjebak daripada gangguan-gangguan syaitan. Tetapi ternyata banyak orang yang berpuasa hanya ketika dia berpuasa memang dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Pere dia, libur di bulan puasa. Tapi setelah puasa selesai, bermaksiat lagi. Libur dia, klub-klubnya libur ya. Begitu selesai bulan puasa, dibuka lagi. Artinya berbuat maksiat. Itu tidak sesuai. Yang keempat, bersedekah. Bersedekah diumpamakan seorang yang terjebak, dimasukkan ke dalam perangkap musuh, lalu menebusnya dengan jumlah tertentu dari hasil kerjanya hingga lunas tebusannya dan bebaslah dia.
Jadi orang yang banyak sedekah seperti dia menebus dirinya. Makanya sering saya katakan, orang yang malas beribadah karena banyak dosa. Apabila dosa sudah terlalu banyak menempel pada diri, maka diri dan jiwa itu akan malas berbuat baik. Nggak ada gairah berbuat baik. Itu tandanya berbuat dosa. Kalau Anda banyak harta, keluarkan harta Anda. Karena orang yang banyak dosa, laksana orang yang sedang dalam musuh. Ya. Orang yang dipenjara oleh musuh, orang yang di dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara, dia tidak bisa keluar. Kalau sudah banyak dosa begitu, tidak bisa keluar, artinya dia tidak bisa, walaupun dia bebas, tapi dia malas, sulit untuk berbuat baik karena banyak dosa. Jadi salah satu caranya untuk menebus itu, banyakin sedekah. Ya, kalau perlu seluruh atau separuh uang dia disedekahkan kepada fakir miskin, dijariakan semua dulu. Itu dia berani saja. Kalau dia berani bersedekah sebagian uangnya, maka dia sudah menebus dirinya. Insya Allah dengan sedekah itu dia akan mudah berbuat baik. Itu rahasianya, saudara. Jadi kalau kita punya teman ya yang sulit untuk berbuat baik, nggak mau sholat, nggak mau itu, dia banyak harta, kita minta aja, coba atamu, mari berikan saya, kita sedekahkan. Insya Allah dengan cara itu dia akan mudah. Hidayah Allah akan masuk dengan sebab dia sedekah. Laksana dia sedang di penjara, harus ditebus. Kata yang penjara, saya mesti, kalau kamu bisa siapkan uang umpamanya 100 juta, kamu bebas. Kasih 100 juta, bebas. Seperti itu. Jadi sedekah berfungsi bisa menebus diri dari cengkraman syaitan. Sedekah bisa menebus diri dari cengkraman syaitan. Oleh karena itu perbanyaklah sedekah, ya. Dengan banyak sedekah insya Allah jadi ringan dia ibadah. Nah ini layyinul qalbi, artinya bisa melembutkan hati orang yang kasar hatinya, banyak sedekah. Insya Allah jadi lembut hatinya. Yang kelima, zikrullah. Zikrullah diumpamakan bagaikan suatu masyarakat bangsa, suatu negara yang memiliki benteng pertahanan kuat yang sulit diterobos oleh musuh hingga mereka selamat dan aman di negaranya. Jadi benteng. Jadi kalau negara bentengnya, kalau diri kita bentengnya adalah zikrullah. Ayo Bapak Ibu semua, setiap hari sediakan waktu di antara 24 jam yang kita lalui setiap hari, sediakan waktu khusus untuk kita membentengi diri kita. Ya. Dengan zikrullah, bentengi diri kita dengan puasa, bentengi diri kita dengan banyak sedekah. Dengan cara itu, insya Allah kita akan selamat di dunia sampai akhirat. Zikrullah makna hakikatnya adalah ingat, sadar, insaf. Usia kita sudah berapa sekarang? Insaf. Dosa yang kita banyak lakukan, kita belum tabat, insaf. Jabatan yang kita miliki udah berapa tahun? Insaf. Ya, sebentar lagi akan selesai. Di mana bakti kita kepada jabatan dan kepada masyarakat, kepada bawahan, ketika kita menjadi pimpinan di satu perusahaan, di satu kantor. Apa yang kita sudah lakukan kebaikan kepada orang-orang bawahan kita, itu akan dikenang seumur hidupnya. Oh, waktu saya dipimpin sama Bapak ini, alhamdulillah enak saya. So, itulah kenangan, itulah yang mesti kita buat mereka yang sedang punya jabatan kepada bawahannya. Hingga kenangan yang baik, bukan kenangan yang jahat, bukan kenangan yang tidak baik, saudara-saudara sekalian. Jadi ingat saudara, kalau kita banyak duit, banyak uang, banyak harta, sudah dikeluarkan belum zakatnya? Zikir juga. Ingat kalau sekarang ini kita berjalan bukan dengan istri kita, hati-hati. Ya, hati-hati. Ingat kita berjalan bukan dengan suami kita, hati-hati. Nanti jadi banyak perbuatan dosa. Nah, zikir ini penting, saudara. Zikir ini harus mengikuti kita di mana kita berada, baik dengan lisan maupun dengan hati.
Harus terus kita bawa zikir ini. Jangan ketinggalan zikirnya. Zikirnya ketinggalan, habis dah bablas berbuat maksiat. Tapi kalau zikir kita bawa, kemanapun kita berada, insya Allah kita selamat. Karena kita membawa benteng. Karena kita sudah bentengi diri kita. Baik gangguan yang dari dalam diri kita, maupun gangguan yang dari luar diri kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian Nabi bersabda, aku menyuruh kalian melakukan apa yang telah disuruhkan oleh Nabi Yahya kepada masyarakatnya. Di samping 5 perkara lagi sebagai tambahan dariku, yaitu pelihara persatuan umat, jangan dan selalu berbakti atau taat serta hijrah dan jihad. Jadi selain yang 5 macam yang disuruhkan kepada Nabi Yahya kepada umatnya, Nabi menambahkan kepada kita, peliharalah persatuan. Bersatulah kita, ya, jangan bercerai-berai, jangan menghibah, jangan namimah, mengadu domba dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kita bersatu. Baik sebagai umat Islam di satu agama maupun sebagai bangsa Indonesia, kita bersatu. Dari berbagai agama kita bersatu, pertahankan bangsa kita, Indonesia, negara kita, dari hal-hal yang akan menghancurkan negara kita. Bersatu. Dengan bersatu kita kuat. Ini pesan Rasulullah SAW kepada kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, lanjut. Idza zakarani abdi fi nafsi zakartu fi nafsi. Apabila hambaku berzikir, menyebut namaku, kata Allah, zakartu fi nafsi, aku sebut juga. Jadi kalau kita ingat pada Allah, Allah ingat kepada kita. Kalau kita lupa kepada Allah, kita melupakan Allah, maka Allah akan lupakan kita. Jadi kuncinya ada di diri kita. Ayo ingat terus Allah, jangan lupa. Sebut dulu Allah banyak-banyak, jangan kita lupa. Wa iza zakarani wahdah, zakartuhu wahdi. Kalau dia sebut secara pribadi, aku juga secara pribadi aku sebut dia. Wa iza zakarani fi malain zakartu fi malain ahsanu minhu. Kalau dia baca berzikir berjamaah, maksudnya di masjid, di mushola, di tempat-tempat baik dia berzikir bersama-sama, istighosa, maka Allah akan sebut kita di hadapan para malaikat. Lihat hambaku sedang berzikrullah. Nah, ini diskusi. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sekalian, zikir ini langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang banyak zikir, ahli zikir, orang itu dalam hidup selalu dalam keadaan baik. Kalaupun dia mendapatkan kesulitan, maka kesulitan itu tidak lama akan datang kebaikan dan solusinya. Orang yang ahli zikir. Orang yang ahli zikir, banyak zikir, selalu dalam hidupnya baik. Kalaupun dia mendapatkan kesulitan, maka kesulitan itu akan dijemput oleh kemudahan-kemudahan. Saya masih ingat, mungkin saudara-saudara juga masih ingat, pernah saya ceritakan bagaimana Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama sahabat. Lalu di depannya ada batu besar, karena dekat banyak gunung, ada batu yang sangat besar di depan Nabi. Lagi sedang berbicara dengan sahabat, lalu Nabi terdiam, memandang matanya kepada batu besar. Lalu Nabi tersenyum gembira. Sahabat memperhatikan kelakuan Nabi. Begitu Nabi konsentrasi sebentar, lalu dia tersenyum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah wahyu yang turun kepada Anda? Iya. Aku baru saja melihat kesulitan masuk ke dalam batu besar. Kemudian kemudahan masuk lagi kemudahan yang berikutnya, lalu diangkatlah kesulitan itu. Apa itu ya Rasulullah? Turun al-insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Turunnya surah Al-Insyirah, Alam Nasrah itu diperlihatkan kepada Nabi, turun dulu itu kesulitan, kemudian datang kemudahan, lalu diangkat kesulitan itu. Oleh karenanya, aku merasa gembira
nanti umatku kalau mendapatkan kesulitan, dia akan turun dua kemudahan. Satu kesulitan yang sedang dihadapi, maka Allah akan berikan dua kemudahan untuk mengangkatnya sebagai solusi dari kesulitan itu. Yaitu surah Al-Insyirah. Maka sering saya ucapkan bagi mereka yang sedang kesulitan menghadapi masalah, menghadapi persoalan, problem hidup, problem di masyarakat, perbanyak baca surah Al-Insyirah. Sesuai dengan asbabun nuzulnya surah Al-Insyirah, mudah-mudahan kesulitan yang Anda sedang hadapi diberi dua kemudahan oleh Allah sebagai solusinya. Amin ya rabbal. Kan ada sejarahnya. Jadi dinul Islam adalah solusi, saudara. Barang siapa yang memahami Islam, berarti dia tidak ada kesulitan dalam hidup. Kalaupun dia mendapat kesulitan dengan mudah, kemudahan itu datang kepadanya. Kata Nabi begitu. Jadi saudara, jadilah kita umat Islam yang punya keyakinan dan iman pada Allah dengan kokoh. Jadi Islam dan ajarannya bukan hanya ada pada kitab. Islam bukan hanya ada pada KTP dan catatan-catatan resmi, bukan. Islam ada pada amalan harian yang kita lakukan. Islam ada pada akidah dan keyakinan yang ada di dalam diri kita, yang kita bangun terus dan kita tingkatkan terus keyakinan dan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak berbaca zikir, beramal soleh, berbuat baik, jauhkan semua kejahatan, dan persatuan kita tingkatkan. Baik persatuan secara agama maupun persatuan sebagai bangsa kita ada di bangsa Indonesia ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita lanjut lagi di sini. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang khannas. Bin syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, di sini setan itu menguasai daerah hati, bersarang pada perasaan hati kita, yaitu melalui hawa nafsu kita. Lalu ketika asma Allah disebut, ia mundur. Tetapi ketika lupa pada asma Allah, maka setan itu berbisik dan datang lagi. Jadi serangan yang paling hebat oleh musuh kita, setan, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Musuh yang nyata dalam pengertian nyata, dia sebagai musuh kita, bukan terlihat kalau kita belum lihat. Jangan kalau nyata itu di mana kelihatan. Bisa juga tidak kelihatan, tapi nyata. Nyata permusuhannya dengan kita sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita paham nyata, ya kalau kita belum paham nyata permusuhannya. Kalau kita paham nyata, ketika kita datang dengan wanita yang bukan muhrim kita, nyata itu saudara. Tapi sementara karena kita tidak nyata, kita terpedaya dengan kecantikannya, terpedaya karena dia membuka auratnya, lalu kita lah ke sana. Padahal itu nyata. Tapi kita belum menyatakan permusuhan dengan syaitan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena setan adalah musuh yang nyata. Di mana menyerangnya? Ada dua serangan setan yang masuk ke dalam diri manusia. Yang pertama lewat hati. Yang kedua lewat panca indera kita. Ini mesti kita pahami. Kalau tidak ada ilmu yang masuk, yang bisa mempertahankan diri kita, kalau tidak ada iman dan ilmu, maka kita tidak paham itu gangguan setan. Ikutin aja hari-hari. Tapi dengan ilmu, insya Allah, kita bisa memahami itu gangguan setan. Karena dia musuh yang nyata. Yang pertama dengan hati kita diganggu. Wiswas kita. Berbicara, bisikin hati kita. Oh boleh juga nih. Ya, kira-kira bisa nih diajak dan seterusnya. Ya, itu dalam hati. Kemudian melalui panca indera kita bisa lihat. Dengan kedipan mata, apa isyarat-isyarat, dengan minta nomor HP dan seterusnya. Itu kalau tidak dipahami. Jadi bagaimana cara menguasai gangguan setan dalam hati? Zikrullah. Ketika orang itu sedang berzikir, maka setan mundur, jauh dia. Ketika kita lupa berzikir, dia datang lagi. Setiap saat begitu, saudara.
Makanya orang yang selamat dari gangguan setan apabila hatinya sudah berzikir. Itu tingkatan ma'rifah namanya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Nah, tingkat ma'rifah tingkat tertinggi. Orang yang hatinya sudah selalu berzikir dan di dalam dirinya tidak terpedaya dengan urusan dunia. Nah, kita nih masih bergelimangan dengan urusan dunia, kan gitu. Jadi paling tidak pertahanan dalam diri kita, dalam hati kita agar tidak terlalu jauh terbawa oleh gangguan setan. Jadi apabila kita berzikir, setan mundur. Apabila kita tidak berzikir, dia maju lagi. Begitulah setiap saat, setiap detik kita bekerja keras ya mempertahankan gangguan-gangguan setan. Itu yang baru di dalam hati, belum lagi yang dari luar. Dari panca indera yang bisa kita lihat, kita bergaul di masyarakat dan lain sebagainya. Dari di telinga yang kita dengar, apakah dengan ucapannya kadang-kadang membuat kita emosi dan lain-lain. Itu yang dari lewat panca indera. Jadi bagaimana supaya hati kita bersih? Ya zikrullah lagi, kembali kepada zikrullah. Kata Ibrahim An-Nakhai ketika seorang muslim masuk rumahnya, lalu dia mengucapkan salam, maka setan sedih katanya, tiada tempat bagiku. Nah, termasuk kita memasuk ke rumah kita sendiri juga, setan masuk, saudara. Ya, ingatkan lagi, setiap kita masuk ke dalam rumah kita, kita tidak mengucapkan salam, kita tidak membaca surah Al-Ikhlas, setan ikut masuk ke dalam rumah kita. Sampai begitu, saudara. Ya, selain yang ada di dalam diri kita, ya. Ya, makanya kalau kita pulang dari mana-mana, kita mau keluar ucapkan salam, kita kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada penghuninya rumah kita atau tidak, tetap kita ucapkan salam. Nah, setelah kita ucapkan salam, kita baca surah Al-Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langkahkan kaki kita yang kanan masuk ke dalam rumah. Dengan cara itu maka setan tidak ikut masuk ke rumah kita. Itu rumah yang artinya ada bangunannya, yaitu dengan kulhu, al-falaq dan assalamualaikum. Nah, rumah yang hati kita dengan zikir, ya, karena ada rumah ada dua pengertian. Rumah itu diri kita sebagai jasa dia kita, itu rumah itu juga bisa setan masuk. Rumah yang kita bangun ini tempat kita tinggal itu rumah juga. Jadi ketika kita masuk ke rumah yang kita tinggal, jangan lupa ucapkan salam, baca surah Ikhlas dan baca selawat baru masuk. Dengan cara itu maka setan tidak ikut masuk ke rumah kita. Sudah, saya kira itu saja dulu. Jadi masuk ke rumah dengan bacaan bismillah, dengan bacaan salam, dengan bacaan al-ikhlas, dengan bacaan selawat untuk mencegah masuknya atau ikut masuknya setan ke dalam rumah kita. Demikian pula ketika kita makan. Nah, iya kan? Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita tidur dengan istri kita, banyak lagi tuh. Jadi semua gangguan-gangguan setan pihak mana saja dia bisa masuk. Nah, dengan ilmu yang kita pelajari pagi ini, dengan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari pada masa-masa yang dahulu, insya Allah mengingatkan kita kembali di mana tempat-tempat setan masuk, baik rumah yang kita tinggali maupun ke dalam diri kita, dan bagaimana cara mencegahnya dan membentenginya. Tinggal kita mengamalkannya masing-masing. Demikian pelajaran kita pagi ini. Sesi pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.